Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Erawati dari kelas A Tadis Matematika IAIN Kediri. Untuk memenuhi tugas mata kuliah program komputer, di sini saya membuat video pembelajaran mengenai SPLDV. Langsung saja ke materi. Sistem persamaan linear dua variabel biasa disebut dengan SPLDV. Di sini ada 4 submateri. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua metode dan latihan soal, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat tugas rumah. Langsung ke submateri yang pertama yaitu definisi. Apa sih definisi dari SPLDV? SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Di sini ada ciri-ciri dan hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Kita ke ciri-ciri SPLDV terlebih dahulu. Ciri-ciri SPLDV ada 3. Yang pertama menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua memiliki dua variabel atau sering kita sebut dengan variabel X dan Y. Dan yang ketiga yaitu kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Kemudian hal apa saja yang berhubungan dengan SPLDV? Yaitu yang pertama suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh 6x min y plus 4, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x min y dan 4. Selanjutnya variabel, yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti x dan y. Contoh, Al memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan adalah nanas kita lambangkan dengan huruf X, jeruk kita lambangkan dengan huruf Y, maka persamaannya menjadi 2X plus 5Y. Selanjutnya yaitu koefisien, yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contoh, Al memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan adalah nanas kita lambangkan dengan variabel X dan jeruk kita lambangkan dengan variabel Y. Maka persamaannya menjadi 2x plus 5y. Di mana 2 dan 5 adalah koefisien dan 2 merupakan koefisien X, sedangkan 5 adalah koefisien dari variabel Y. Yang terakhir adalah konstanta, yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai perubahnya. Contoh, jika ada persamaan 2x 5y plus 7, dari persamaan tersebut konstanta adalah 7, karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Nah, setelah definisi selesai, kita menuju ke submateri yaitu metode dan latihan soal. Metode SPLDV ada 4. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode campuran, dan yang terakhir adalah metode grafik. Di sini kita akan belajar metode substitusi terlebih dahulu. Sebelum kita beranjak ke contoh soal, apa sih metode substitusi itu? Metode substitusi yaitu metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu peubah atau variabelnya.
Jika saya mempunyai contoh soal seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan metode substitusi? Penyelesaiannya diketahui persamaan pertama berapa? Persamaan pertamanya ini X tambah 3Y sama dengan 15. Persamaan kedua 3X plus 6Y sama dengan 30. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ubah salah satu persamaan, carilah yang termudah. Nah, ini kita ambil persamaan yang paling mudah yaitu yang pertama. X plus 3Y sama dengan 15. X-nya berapa? X-nya nilainya negatif 3Y plus 15. Selanjutnya, langkah yang kedua, substitusikan nilai X sama dengan negatif 3Y plus 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka hasilnya seperti ini. 3X plus 6Y sama dengan 30. 3X-nya kita masukkan ke sini menjadi min 3Y plus 15 plus 6Y sama dengan 30. Ini kita kali satu-satu menjadi min 9Y plus 45 plus 6Y sama dengan 30. Min 3Y sama dengan 30. Ini dikurangi 45. Kemudian min 3Y sama dengan 15, min 15, Y-nya berapa? Min 15 dibagi min 3 sama dengan 5. Langkah ketiga selanjutnya untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan, boleh persamaan pertama atau kedua. Nah, ini dari persamaan pertama. Ini ya, X plus 3Y sama dengan 15. X plus 3, Y-nya dari sini kita masukkan 5, sama dengan 15. X plus 3 kali 5, 15, sama dengan 15. X-nya berapa? 15 dikurangi 15, sama dengan 0. Langkah keempat, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y berapa? 0,5. Selanjutnya yang kedua yaitu metode eliminasi. Kita langsung ke contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui persamaan 1 sama dengan X plus 3Y sama dengan 15, persamaan 2 sama dengan 3X plus 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, kita tentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Kali ini kita akan menghilangkan X terlebih dahulu dan supaya kita temukan nilai Y. Caranya, nah, persamaan kedua ini kita bagi menjadi 3, yaitu X plus 2Y sama dengan 10, kita notasikan sebagai persamaan 1, kemudian persamaan 1, X plus 3Y sama dengan 15, kita jadikan sebagai persamaan kedua. Langkah kedua, dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, sehingga hasilnya X dikurangi X 0, kemudian 3Y dikurangi 2Y menjadi Y, 15 kurangi 10 menjadi 5. Nah, langkah ketiga untuk mengetahui nilai X, maka caranya sebagai berikut. Nah, persamaan 1 ini kita kalikan 2. Kemudian persamaan 2 kita kalikan 1.
Persamaan 1 menjadi 2x plus 6y sama dengan 30, kita jadikan persamaan 3, kemudian 3x plus 6y sama dengan 30, kita jadikan sebagai persamaan 4. Kemudian eliminasi antara persamaan 3 dengan 4 yang hasilnya menjadi 3x min 2x, x. Kemudian 6y dikurangi 6y, 0. 30 kurangi 30, 0. Jadi x-nya ketemu 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x, y, yaitu 0,5. Untuk metode selanjutnya yaitu metode campuran. Nah, ini soal yang tadi kita sudah tahu dalam metode substitusi maupun eliminasi, x-nya dan y ketemu 0,5. Nah, dalam metode campuran ini kita menggunakan persamaan yang sama, dan apakah hasilnya juga sama? Nah, maka kita buktikan. Caranya bagaimana menggunakan metode campuran? Yang pertama, seperti metode sebelumnya, kita tulis dulu diketahui persamaan 1, x plus 3y sama dengan 15, persamaan 2 yaitu 3x plus 6y sama dengan 30. Langkah pertama, kita gunakan metode eliminasi. Nah, eliminasi ini dari persamaan 1 dan persamaan 2, ini kita hilangkan x-nya ya lebih dahulu. Maka persamaan 1 kita kalikan 3 dan persamaan 2 kita kalikan 1. Persamaan 1 menjadi 3x plus 9y sama dengan 45. Kemudian persamaan 2 menjadi 3x plus 6y sama dengan 30. 3x dikurangi 3x 0, 9 kurangi 6, 3y, kemudian 45 kurangi 30 sama dengan 15, y 15 dibagi 3 berapa? 5. Nah, untuk langkah kedua, kita gunakan metode substitusi. Setelah kita tahu y nilainya 5, maka kita substitusikan ke persamaan 1, x plus 3y sama dengan 15, x ditambah y-nya kita masukkan 5 sama dengan 15, x ditambah 3 kali 5, 15, kemudian x sama dengan berapa? 15 kurangi 15 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 0,5. Ternyata nilainya sama seperti metode sebelumnya. Maka terbukti. Kemudian yang terakhir yaitu metode grafik. Ini soalnya berbeda. Saya punya soal tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Persamaan 1, nilainya x tambah y sama dengan 5. Persamaan 2, x min y sama dengan 1. Penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Kita cari titik potong untuk persamaan 1 terlebih dahulu, yaitu x plus y sama dengan 5. Kita tentukan titik potong sumbu x, maka syaratnya apa? Y harus sama dengan 0. Maka persamaan x plus y sama dengan 5, x ditambah y-nya kita ganti 0 sama dengan 5, x sama dengan 5. Maka titik potongnya x, y yaitu 5,0. Nah, selanjutnya kita tentukan titik potong sumbu y, maka syaratnya x harus 0. X plus y sama dengan 5, x-nya kita ganti 0, plus y sama dengan 5, y sama dengan 5, maka titik potongnya 0,5. Titik potong untuk persamaan 2 yaitu x min y sama dengan 1. Menentukan titik potong sumbu x, maka syaratnya apa? Y harus sama dengan 0. X min y sama dengan 1, x-nya. Kemudian y kita ganti dengan 0 sama dengan 1, x sama dengan 1 kurangi 0, 1.
maka titik potongnya 1,0. Selanjutnya kita tentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya X harus 0. X min Y sama dengan 1, 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. Maka titik potongnya 0, negatif 1. Nah, untuk langkah kedua, kita gambarkan grafik dari masing-masing titik potong dari kedua persamaan di atas. Maka hasilnya seperti ini grafiknya. Nah, setelah kita lihat grafik tersebut, maka titik potong kedua grafik berada di sini, yaitu di titik X-nya 3 dan Y-nya 2. Maka hasil himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, ini merupakan metodenya kita sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah metode dan latihan soal, kita bisa menarik kesimpulan. Metode penyelesaian SPLDV prinsipnya sama dengan cara menyelesaikan persamaan linear, dan yang perlu dipahami benar yaitu bentuk sistem persamaan linear dua variabel itu seperti apa. Kata kuncinya adalah dua variabel, berarti peubahnya ada dua, yaitu variabel X dan Y ataupun simbol yang lainnya, bisa A dan B ataupun P dan Q, dan lain-lain. Dan di antara cara keempat di atas, cara nomor 3 lah yang paling efektif dan efisien. Metode apa yang ketiga? Yaitu metode campuran, karena dalam menyelesaikan terutama soal UAS pasti menjadi mempercepat waktu, dan yang penting hasilnya pun benar. Karena kalau kita gunakan substitusi dan substitusi, waktu yang diperlukan cukup banyak, maupun kita gunakan eliminasi dan eliminasi juga waktu yang dibutuhkan juga banyak. Maka kita gunakan campuran dari keduanya, yaitu dengan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Kemudian setelah kita kesimpulan, maka yang terakhir adalah tugas rumah. Nah, di sini tugas rumah yang saya berikan yaitu dengan metode SPLDV yang menurutmu paling mudah. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3x plus 5y sama dengan 16 dan 4x plus y sama dengan 10. Jika x sama dengan a dan y sama dengan b, maka tentukan nilai a dan b. Ini bisa menggunakan keempat metode tadi yang menurut kalian lebih mudah. Bisa menggunakan metode substitusi maupun metode eliminasi, atau bisa menggunakan metode campuran ataupun metode grafik. Jadi gunakan yang menurut kalian paling mudah. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun dalam pengucapan ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.